Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Sifatu yaumil qiyamah wa dawahihi wa asamih. Fasta'idda ya miskin li hadzal yaumil azim sya'nuh, al-madidi zamanuh, al-qahiri sultanuh, al-qaribi awanuh. Yauma taras sama fi qadim batarat, wal kawakiba min hawlihi qadin tasarat, wan nujum az-zawahira qadin kadarat, wasyamsa qad kuwirat, wal jibala qad sujirat, wal isyara qad uttilat, wal wuhusha qad husirat, wal bihara qad sujirat, wan nufusa idal abadani fi qad zuwijat, wal jahima qad su'irat, wal jannata qad uzlibat, wal jibala qad nusifat, wal arda qad muddat. Yauma taral arda qad zulzilat fihi zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yauma idhi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Yauma tuhmadul ardu wal jibalu padakkata dakkatan wahidah. Fa yauma idhi waqa'atil waqi'ah wa nashaqqatis sama'u fa hiya yauma idhi wahiyah ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, sifat hari kiamat, bencana-bencananya dan nama-namanya. Maka bersiaplah wahai orang yang patut dikasihani bagi hari ini, hari kiamat yang besar urusannya, yang panjang masanya, yang perkasa kekuasaannya, yang dekat masa tibanya. Hari yang kamu lihat padanya langit telah terbelah, planet-planet dari huru haranya hari kiamat itu telah berterbangan. Bintang-bintang yang cemerlang telah berjatuhan. Matahari telah digulung. Gunung-gunung telah hancur, telah dihancurkan. Unta-unta telah ditinggalkan. Artinya begitu malaikat Israfil meniup sanggakala, orang-orang yang sedang beternak semuanya meninggalkan ternaknya. Binatang-binatang liar dikumpulkan. Lautan-lautan telah dijadikan meluap. Roh-roh itu dipertemukan dengan badan. Neraka jahim telah dinyalakan. Surga telah didekatkan. Gunung-gunung telah dirubuhkan dan bumi telah diratakan. Nah, jadilah bumi itu padang mahsyar yang rata. Hari yang kamu lihat bumi telah diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan muatan-muatannya. Pada hari itu manusia keluar dari dalam keadaan yang bermacam-macam. Keluar dari kubur. Itu tiupan malaikat Israfil yang kedua. Bumi, semuaan bumi mengeluarkan isinya, yaitu manusia-manusia yang sudah dikuburkan itu keluaran dalam keadaan yang bermacam-macam.
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan amal di perbuatan mereka. Nah, hari berbangkit, hari kiamat itu adalah untuk diperlihatkan amal perbuatan kita selama hidup dalam dunia. Hari di mana bumi dan gunung-gunung telah diguncangkan sekali guncang, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan langit terbelah dan ia pada hari itu lemah, dan para malaikat itu di atas penjuru-penjurunya, dan dibawa aras Tuhanmu di atas mereka pada hari itu oleh 8 malaikat. Maka pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tersembunyi dari kamu sesuatu apapun yang telah diperbuat, yang telah dilakukan di masa hidup dahulu. Hari di mana gunung-gunung berjalan dan kamu lihat bumi sebagai suatu dataran. Hari di mana bumi diguncangkan padanya dengan guncangan yang hebat dan gunung-gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Hari di mana manusia adalah seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Hari di mana setiap wanita menyusui lupa dari yang disusuinya. Itu hari kiamat. Seorang ibu kada ingat lagi anaknya di mana. Dan setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya, karena kedahsyatan guncangannya hari itu. Dan kamu melihat manusia mabuk sedangkan mereka tidak mabuk dari minuman, tidak mabuk dari obat-obatan, tapi mabuk karena keadaan. Nah, mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah adalah sangat kerasnya. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan begitu pula langit. Dan mereka datang bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Hari di mana gunung-gunung yang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, lalu dibiarkan lapangan yang kosong, yang kamu tidak melihat padanya yang tinggi dan yang rendah. Hari di mana kamu melihat gunung-gunung yang kamu sangka ia tetap, padahal ia berjalan sebagaimana awan berjalan. Hari di mana langit terbelah lalu menjadi merah mawar seperti minyak. Maka pada hari itu tidak ditanyai manusia dan jin dari dosanya. Hari di mana orang yang ahli maksiat dicegah dari berbicara dan tidak ditanyai perbuatan dosanya. Tetapi mereka itu dipegang dengan keras ubun-ubun dan tapak kaki mereka. Hari di mana setiap diri mendapatkan apa yang telah diperbuatnya. Hari kiamat ialah hari di mana setiap diri mendapatkan apa yang telah diperbuatnya dari kebaikan didatangkan. Dan apa yang ia perbuat dari kejelikan ia menginginkan, jikalau di antaranya dan kejelikan itu jarak yang jauh. Begitu dinampakkan, nah ini amal ikam yang baik, ini amal engkau yang jahat. Nah, setiap orang menghindar menjauh dari amal yang jahat yang pernah dia lakukan di muka bumi itu. Hari di mana setiap diri mengetahui apa yang telah ia perbuat dan menyaksikan apa yang telah ia kerjakan. Hari di mana lisan-lisan bisu dan anggota badan berbicara. Tangan berbicara pernah berbuat baik,
Ujar tangan, aku pernah berbuat baik ini. Ujar tangan, aku pernah berbuat dosa ini. Mata berkata, aku pernah memandang yang baik-baik, macam-macam ini itu. Mata berkata, aku pernah memandang yang kada baik ini dan itu. Anggota-anggota badan yang berbicara, lisan bisu. Hari yang sebutannya membuat beruban Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sampai beruban karena banyaknya merenungi ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya melihat engkau telah beruban ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sayyabatni Hudun wa akhawatuha." Artinya surah Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Saudara-saudara surah Hud adalah surah Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Nah, Nabi baca surah-surah itu, Nabi renungi, Nabi hayati, membuat beliau beruban. Wahai pembaca yang lemah, hanya saja bagianmu dari bacaanmu adalah bahwa kamu membaca Al-Quran dengan tidak terang dan menggerakkan lisan dengannya. Nah, kenapa kita membaca Quran? Kada sampai demikian. Sedangkan Nabi beliau membaca Quran, baca surah Hud, baca surah Mursalat, Amma Yatasa'alun, surah Waqi'ah sampai sini bahuban. Nah, karena merenungi kandungan-kandungan yang ada dalam surah itu. Nah, kita tidak demikian karena kita hanya membaca Quran itu menggerakkan lisan belaka. Kita baca Quran hanya lisan saja, kada sampai kepada merenungi kandungan-kandungan makna yang ada dalam yang surah-surah kita baca itu. Dan jikalau kamu memikirkan tentang apa yang kamu baca, niscaya kamu patut dengan terbelahnya empedumu dari apa yang membuat beruban rambut pemimpin para rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak dikisahkan tentang manakib para aulia. Begitu mereka membaca satu ayat Al-Quran, mereka merenungi, pingsan, akhirnya mati. Ya, macam Nabi sedin membaca Quran, ada ayat-ayat yang berkisah tentang hari kiamat, kada sampai pingsan, Nabi cuma berhuban kepala sidin, berhuban rambut sidin. Dan kalau ulama-ulama para aulia dahulu, ada beberapa orang yang dalam manakib itu meninggal dunia begitu membaca ayat Quran karena ketakutan kepada Allah dalam menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan apabila kamu merasa cukup dengan gerakan lisan, kalau kita merasa cukup dengan gerakan lisan, baca Quran itu kada paham, apalagi menghayati, cukup hanya baca lewat lisan saja, maka kamu mencegah buah Al-Quran. Kada dapat buah Al-Quran itu. Artinya kalau kita membaca Quran hanya dengan lisan, kada paham maknanya, kada menghayati tujuannya, kita kada dapat buahnya Al-Quran. Hanya dapat kulitnya aja. Hanya dapat kulitnya. Maka kiamat adalah salah satu dari apa yang disebutkan padanya dalam Al-Quran. Dan sungguh Allah mensifatkan sebagaimana sebagian bencana-bencananya kiamat itu. Dan memperbanyak nama-namanya. Nama kiamat itu banyak, macam ngaran Tuhan 99, ngaran Nabi 201,
Nah, ngaran kiamat pun banyak, ngaran hari kiamat ini, kada hari kiamat semacam itu ngarannya. Agar dengan banyak namanya kita mengetahui atas banyak makna-maknanya, maka tidaklah yang dimaksud dengan banyak nama itu adalah mengulang-ulang nama dan gelar, tetapi tujuannya adalah peringatan kepada orang-orang yang mempunyai akal. Karena besarnya hari kiamat itu sehingga banyak namanya, banyak ngarannya. Macam Allah Ta'ala karena keagungan Allah banyak mempunyai nama. Bisa disebut Allah itu maha pengampun, disebut Allah itu maha pemberi rezeki, maha adil. Nah, hari kiamat pun banyak mempunyai nama-nama hari itu yang menunjukkan banyaknya kejadian-kejadian pada hari kiamat itu. Maka di bawah setiap nama dari nama-nama kiamat ada rahasia, dan pada setiap sifat dari sifat-sifat dari sifatnya ada arti. Maka berusahalah untuk mengetahui arti kiamat. Dan kami sekarang mengumpulkan bagimu nama-namanya, yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat, artinya hari yang pasti terjadi, hari kiamat. Yaumul Hasrah, hari kiamat itu ya juga ngarannya Yaumul Hasrah, hari kesedihan. Karena semua orang pada hari itu sedih. Umumnya semua orang pada hari itu sedih, sehingga disebut hari kiamat itu hari kesedihan. Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Hari kiamat itu disebut hari penyesalan karena semua orang pada hari itu menyesal. Yang mana berbuat dosa menyesal kada sempat tubat kepada Allah. Yang mana banyak berbuat kebaikan menyesal. Kenapa menyesal? Karena masih banyak waktu yang kosong kada digunakan untuk kebaikan selama hidup dalam dunia. Nah, jadi baik yang taat, baik yang maksiat pada hari kiamat itu menyesal semuaan. Orang-orang salih itu menyesal karena sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. Makanya hari kiamat disebut Yaumun Nadamah, hari penyesalan, di mana tiap-tiap orang pada hari itu menyesali dirinya. Yaumul Muhasabah, hari kiamat itu bisa juga disebut Yaumul Muhasabah, hari perhitungan. Hari perhitungan, karena dihitung semuaan yang diberikan Allah kepada kita dihitung, taat kita kepada Allah dihitungi, maksiat kita kepada Allah dihitung hari itu. Nah, disebut Yaumul Muhasabah, hari perhitungan. Yaumul Musa'alah, hari kiamat itu juga namanya Yaumul Musa'alah, hari tanya jawab. Itu Allah akan bertanya kepada hambanya, dijawab oleh hambanya, ditanya, dijawab. Nah, hari kiamat itu hari tanya jawab. Berapa umur yang kuberikan kepada engkau ya Tuhan? Dia si hambanya 60 tahun misalnya. 60 tahun itu kemana engkau gunakan? Dijawab oleh hambanya. Nah, itu hari tanya jawab pada hari kiamat itu. Yaumul Musabaqah, hari perlombaan. Hari kiamat itu hari perlombaan. Artinya tiap-tiap orang berlomba untuk memperbanyak, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Pada hari kiamat itu berlomba-lomba mengumpul kebaikan. Untuk menyelamatkan dirinya. Hari perlombaan, Yaumul Musabaqah. Si fulan dalam dunia ada hutang lawan kita. Kita cari
si bulan itu. Nah, untuk membayar hutangnya. Di sana bayar lawan amal, ada lawan duit lagi. Jadi masing-masing orang ini berlomba mencari siapa-siapa dalam dunia dulu yang mengkhianatinya, mencari siapa-siapa dalam dunia dulu menzaliminya. Nah, dicarinya. Nah, berlomba-lomba mencari untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan nih, menghadapi hari timbangan amal kayaknya. Itu disebut hari musabaqah. Yaumul munakasah, hari perdebatan. Di situ hari perdebatan. Seorang hamba ini melapor kepada Allah, ya Allah, ini hamba dalam dunia dianiaya oleh si Fulan bin Fulan. Ya Allah, hamba dalam dunia disakiti oleh Fulan bin Fulan. Ya Allah, hamba dalam dunia digibah, dizalim Fulan bin Fulan. Dipanggil Fulan bin Fulannya itu, dipanggil ke hadapan Allah, dihadapkan kepada kita. Nih, Fulan bujur kaikam menjaliminya, ini jadi kita menzalim nih. Jadi Fulan, ya Allah, belum ada menzaliminya berdahulu umpamanya. Nah, saling berdebat antara orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kemenangan. Nah, itu disebut hari kiamat itu hari perdebatan. Siapa yang berdebat? Kita dengan musuh kita, dengan lawan kita. Yaumul munafasah, hari perlombaan persaingan. Yaumuz zalzalah, hari keguncangan. Yaumud damdamah, hari kebinasaan. Yaumus sa'ikah, hari petir. Yaumul waqi'ah, hari peristiwa. Yaumul qari'ah, hari ketukan yang keras. Yaumur rajifah, hari peniupan yang pertama. Yaumur radifah, hari peniupan sanggakala yang kedua. Yaumul ghasyiyah, hari peristiwa yang dahsyat. Yaumud dahiyah, hari bencana. Yaumul azifah, hari yang dekat waktunya. Hari yang dekat waktunya. Jadi zaman Nabi Musa itu sudah masih lawas lagi kiamat. Zaman Nabi Yusuf masih lawas lagi kiamat. Tanda-tanda kiamat itu yang pertama, tanda-tanda kiamat itu pertama dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kiamat sudah. Ini pertama tanda kiamat itu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda kiamat dah. Karena imbah Nabi kita kada ada lagi Nabi habis itu, kada ada lagi. Tinggal kiamat saja lagi. Kalau Nabi-Nabi dulu ada pengganti-penggantinya. Nabi kita ini lahir kada ada lagi penggantinya. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis bahwa kelahiran Nabi itu merupakan tanda pertama datangnya kiamat. Yaumul haqqah, hari yang pasti terjadi, pasti terjadi. Yaumut tammah, hari bencana besar. Yaumus sakhah, hari suara yang memekikkan telinga. Yaumut talaq, hari pertemuan. Hari pertemuan. Di sana kita akan dipertemukan. Yaumul firaq, hari perpisahan. Di situ akan dipisah. Pada hari itu dipisah manusia sesuai kelompoknya masing-masing. Ini bagian orang kafir sini, orang muslimin sini kelompoknya. Nah, muslimin dibagi lagi pulang. Muslimin nang umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh dibagi-bagi lagi. Hari perpisahan. Yaumul masak, hari penggiringan. Digiring manusia ini, digiring. Ada yang digiring ke surga, ada yang digiring ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir menuju jahanam, mereka berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Digiring orang-orang yang takwa menuju surga berkelompok-kelompok juga. Yaumul qisas, hari hukuman.
Yaumul qisas, hari hukuman. Jangankan manusia, binatang aja dalam dunia yang pernah menanduk, kambing yang kada bertanduk, di situ dihidupkan lagi oleh Allah. Dihurupakan tanduknya, tanduk balas tanduk hanyar jadi tanah. Jadi itu yaumul qisas, hari kiamat tuh. Keluaran kambing binatang habis terkumpulan dari kiamat itu. Apa untuk dibalas? Ada kambing dalam dunia yang lemah, yang kada berdaya, disakiti oleh kambing yang kuat, oleh binatang yang kuat. Nah di akhirat dibalas oleh Allah, dibalik keadaannya. Hari hukuman. Yaumut tanat, hari panggil memanggil. Nah, hari kiamat itu hari panggil memanggil. Masing-masing memanggil orang-orang yang mungkin bisa menolonginya. Yaumul hisab, hari kiamat bisa juga disebut hari perhitungan. Yaumul ma'ab, hari kembali. Yaumul azab, hari siksaan. Yaumul firar, hari lari. Yaumul firar, hari lari. Jadi hari kiamat itu kita melihat ada orang yang pernah kita zalim, kita buka, kita lari. Takutan kalau ditangkapnya kita, dibawanya ke hadapan Allah. Ini yang menzalim aku. Nah, jadi yaumul firar, hari kiamat itu disebut hari lari. Karena masing-masing orang lari bila melihat orang yang pernah dianiayanya dalam dunia ini. Takutan. Nah, pasti akan dihadapkan kepada Allah, pasti akan menuntut yang dizalim ini. Yaumul qarar, hari keputusan, ketetapan. Yaumul liqa, hari perjumpaan. Yaumul baqa, hari kekal. Yaumul qadha, hari ketentuan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul bala, hari cobaan. Yaumul buka, hari tangisan. Yaumul hasri, hari pengumpulan. Yaumul wa'id, hari ancaman. Yaumul ardi, hari menghadap kepada Tuhan. Yaumul wazni, hari kiamat itu ada juga namanya yaumul wazni, hari timbangan. Karena pada hari itu amal ditimbang. Yaumul haqqi, hari yang benar. Yaumul hukmi, hari hukuman. Yaumul pasli, hari pemisahan. Yaumul jam'i, hari berkumpul. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul fathi, hari pembukaan. Yaumul khizyi, hari kehinaan. Yaumun azim, hari yang agung. Yaumun hakim, hari yang sial bagi orang-orang yang banyak dosa dan kesalahan. Yaumun asir, hari yang sulit. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul yakin, hari keyakinan. Yaumun nusyur, hari berserakan. Yaumul masir, hari kembali. Yaumun nafkhah, hari peniupan sanggakala. Yaumus sayhah, hari teriakan. Yaumur rajpah, hari guncangan. Yaumur rajjah, hari guncangan. Yaumuz zajrah, hari pembentakan. Dibentak. Yaumus sakrah, hari kemabukan. Yaumul faza', hari ketakutan. Yaumul muntaha, hari kesudahan. Yaumul jaza', hari keluh kasah. Yaumul ma'wa, hari tempat tinggal. Yaumul miqat, hari tepat waktu. Yaumul mi'ad, hari perjanjian. Yaumul mirsad, hari menanti. Banyak pendengarannya hari kiamat itu. Yaumul qalaq, hari gelisah. Yaumul arak, hari keringat, hari bepaluh. Yaumul iftiqar, hari berhajat. Yaumul inkidar, hari kekeruhan. Yaumul intisar, hari bertebaran. Yaumul insikak, hari terbelahnya langit. Yaumul wukuf, hari berdiri. Karena kada tinang dudukan di situ hari kiamat itu duduk, kada ada teranjau orang duduk.
Manusia yang kalau hitungan lagi banyaknya, semuaan berdiri. Yaumul khuruj, hari keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Yaumul khulud, hari kekal. Yaumut tagabun, hari terperdaya. Artinya banyak orang yang terperdaya pada hari kiamat itu. Banyak orang yang tertipu pada hari kiamat itu. Tertipu apa? Tertipu dalam dunia. Dia menganggap hari kiamat itu hari biasa aja. Menganggap hari kiamat itu mudah dapat syafaat Nabi. Hari kiamat itu mudah dapat syafaat orang-orang wali. Padahal kada semudah itu. Syafaat itu adanya di akhir-akhir hari kiamat, hanya ada syafaat itu. Setelah mengalami berbagai macam gunjangan, huru hara, sudah kada sanggup lagi menyandang, nah hanya baca cari kemana syafaat itu. Nah, jadi syafaat itu jangan tertipu dengan syafaat, jangan tertipu dengan berkat. Itu ada tapi di ujung-ujungnya, kayaknya di akhirnya. Sebelumnya itu ribuan tahun dalam keadaan guncang, dalam keadaan kada menentu kemana arahnya. Nah jadi hari kiamat itu disebut hari terperdaya. Artinya manusia banyak terperdaya dengan hari itu. Dikira macam di dunia. Kau minta tolong, kau minta bantu, kada kawa. Di situ orang mengurus dirinya masing-masing. Yaumun abus, hari cemberut. Hari marangut, kalau ada yang takurihingnya orang hari itu. Yaumun ma'lum, hari yang diketahui. Yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan. Nah, sesudah berapa puluh tahun, ribu tahun dalam keadaan mahsyar itu, nah proses ini hisab sudah jalan, orang dihisab oleh Allah. Lalu dia selamat, ditimbang amalnya banyak kebaikan, dia sudah dapat tiket untuk masuk surga. Nah, hanya bisa takurihing di situ. Hanya baca cari orang di situ, mana abahku, mana mamaku, mana anakku, mana kawanku, sudah dapat tiket masuk ke dalam surga. Selama belum ada tiket ke surga itu, semua orang cemberut, merangut, nah, karena kada tahu nasib ke neraka atau ke surga. Yaumun masyhud, hari yang disaksikan. Yaumun la raiba fih, hari yang tidak ada keraguan padanya. Yaumun tubla fihi sarair, hari yang ditumpahkan padanya segala rahasia. Karena ada lagi rahasia hari itu. Semuaan diketahui oleh Allah, dibuka di hadapan Allah. Yaumun la tajzi nafsun an nafsin syai'a, hari di mana seseorang tidak dapat mengganti dari seseorang lain sesuatu apapun. Kalau kau diganti-ganti, kita sayang misalnya anak kita keputusan masuk neraka, jangan ya Tuhan, jangan abah, aku aja bawa ke neraka, anak kada usah, kada kau diganti-ganti di situ. Nah, hari kada ada pergantian. Yaumun la tajzi nafsun an nafsin syai'a, hari di mana seseorang tidak dapat mengganti dari seseorang lain sesuatu apapun. Yaumun tashkhasu fihil absar, hari di mana mata terbelalak. Yaumun la yughni maulan an maulan syai'a, hari di mana sahabat tidak dapat menolong sahabatnya sedikit pun. Ya kan ada tolong menolong sesudah kita dapat syafaat Nabi. Nah itu ada kena tolong menolong di ujung-ujung hari kiamat, sudah parak habis hari kiamat menuju surga atau neraka. Nah di situ ada kena tolong menolong, bantu membantu bagi orang yang sudah dapat posisi yang aman untuk masuk surga. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana seseorang tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi orang lain. Nabi pun kada kau menolong anak bininya. Nabi pun kada kau menolong anak bininya hari itu.
Semuaan berkata nafsi. Sampai akhirnya kepada Nabi kita pun kadang-kala langsung menolong, sujud dulu kepada Allah beberapa saat. Sujud Nabi kita kepada Allah, sujud sampai Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, apa yang kau minta diberi. Hanya Nabi kita mengangkat kepala, lalu minta agar berhak memberikan syafaat kepada umat, diberi oleh Allah izinnya, lalu Nabi kita memberi syafaat kepada umat. Nah, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari mereka dipanggil ke neraka jahannam. Yaumun yushabuna finnar ala wujuhihim, hari mereka ditarik dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Yaumun tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana wajah-wajah mereka dibalik dalam neraka. Yaumun la yajzi walidun an waladih, hari di mana ayah tidak dapat mencukupi anaknya. Yaumun, hari yafirrul mar'u, yang lari yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, ibunya dan ayahnya. Yaumun la yantikun wa la yu'zanu lahum fayatazirun, hari di mana mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara, maka mereka beralasan. Nah, kalau jadi diizinkan berbicara macam-macam alasan, jadi hari itu kalau diizinkan berbicara. Yaumun la maraddalah minallah yaumun hum barizun, hari tidak ada penolakan baginya dari Allah pada hari di mana mereka datang ke depan. Yaumun hum 'alan nar yuftanun, hari mereka dicoba dengan neraka. Yaumun la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak tidak berguna. Yaumun la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'uddar, hari tidak berguna bagi orang-orang yang zalim alasan mereka, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Yaumun turaddu fihil ma'azir wa tubla fihi sarair wa tuzharu dhamair wa tukshapul astar, hari ditolak segala alasan, dibuka segala rahasia, ditampakkan segala yang tersembunyi, dan dibuka segala tirai. Yaumun takhsha'u fihil absar wa taskunul aswat wa yakillu fihil iltifat wa tabruzul khafiyat wa tazharul khati'at, hari di mana pandangan-pandangan tunduk, suara tenang, sedikit padanya berpaling, segala yang tersembunyi tampak dan segala kesalahan kelihatan. Yaumun yusakul ibad wa ma'ahumul ashhad wa yashibus sagir wa yaskarul kabir, hari di mana hamba-hamba digiring bersama saksi-saksi, anak kecil menjadi beruban dan orang besar menjadi mabuk. Maka pada hari itu timbangan amal diletakkan, catatan-catatan amal disebarkan, neraka jahim ditampakkan, air yang panas dididihkan, neraka didengar suara nyalanya, orang-orang kafir berputus asa, api menyala, warna-warna berubah, lisan menjadi bisu, dan anggota-anggota tubuh manusia berbicara menjadi saksi. Nah, wahai manusia, apakah yang menipumu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Di mana kamu menutup pintu-pintu, kamu mengeluarkan tirai-tirai, dan kamu bersembunyi daripada makhluk, lalu mengerjakan perbuatan-perbuatan zalim. Maka apa yang kamu perbuat, sedangkan semua anggota tubuhmu menjadi saksi atasmu? Kadang-kadang kelihatan membuat maksiat itu, walaupun kita tutup pintu, kita tutup tirai,
kita sembunyi dimanapun, kada kawa berlindung. Karena saksi-saksi itu anggota tubuh kita sendiri yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ke situ kemudian maka celakalah dengan seluruh celaka. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منا شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم